disegarkan dan dikuatkan oleh kasih kuasa Tuhan tiap-tiap hari, Bapak. Untuk itu tetap saya lakukan itu. Apa sih manfaatnya? Sudah pasti. Orang yang konsisten melakukan fellowship pribadi dengan Tuhan dalam bentuk saat itu, pasti akan mengalami pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Maka, kenapa kehidupan kekristenan hari-hari ini minim kita lihat pertumbuhan dan kedewasaan rohaninya? Karena saat teduh ini dianggap sesuatu hal yang tidak penting untuk dilakukan dan dipraktekkan. Walaupun mungkin dia punya pemahaman, pengetahuan teologi Alkitab yang luar biasa. Tapi tanpa kasih kuasa Tuhan, melalui proses pribadinya, melalui saat teduhnya, itu tidak punya manfaat apa-apa. Pertumbuhan dan kedewasaan rohani kita dapat melalui saat teduh pribadi kita dengan Tuhan. Pak Tony, apakah tidak cukup pertumbuhan dan kedewasaan rohani itu saya dapatkan dengan waktu saya ibadah di hari Minggu? Nggak cukup, Bapak Ibu. Mengapa? Coba Bapak Ibu bayangkan, tantangan dan pergumulan kita itu dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma Sabtu. Bagaimana mungkin yang hanya kita dapat firman Tuhan hanya di hari Minggu pula? Kita menjawab tantangan, pergumulan, persoalan-persoalan kita sepanjang dari sini sampai dengan Sabtu. Nggak mungkin, Bapak Ibu. Kita butuh kasih kuasa Tuhan. Kita butuh kekuatan dari Tuhan tiap hari, Bapak Ibu. Karena tantangan itu, persoalan itu tiap-tiap hari kita jumpai dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita. Maka saat itu dibutuhkan. Fellowship pribadi dengan Tuhan dibutuhkan. Kegunaan yang kedua adalah, boleh Mas akhiri dulu, Mazmur 16 ayat 11 ya Mas. Mazmur 16 ayat 11 Mas. Mazmur 16 ayat 11. Dan firman Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Terima kasih Mas. Tujuan yang kedua atau manfaat atau kegunaan daripada fellowship pribadi atau satu itu Bapak Ibu adalah memberikan sukacita. Ya. Artinya apa? Memberikan semangat buat kita untuk menjalani tantangan dan pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini Bapak Ibu. Karena dikatakan di sini, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan dan di hadapmu ada sukacita, semangat kan ini maksudnya nih. Yang berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Aduh, komplit kita dapat dari Tuhan. Waktu kita merasa, menganggap, dan terus membangun fellowship kita, persatuan kita dengan Tuhan. Saya melihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dahsyatnya dampak pandemi COVID-19 hari-hari ini yang kita alami. Sebenarnya tidak menjadi alasan bagi kita orang percaya. Untuk apa? Tidak bisa menghadapi pergumulan yang ada hari ini. Karena kenapa? Jalan solusi yang Tuhan kasih. Supaya tetap kita berdiri kokoh dan kuat dan teguh dalam pengharapan. Di tengah-tengah kesukaran ini, Tuhan bilang, engkau harus punya hubungan pribadi. Engkau harus punya fellowship pribadi dengan aku. Itu yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Tetapi persoalannya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hanya sebagian kecil saja orang Kristen yang menganggap perlu melakukan itu. Sebagian besar, udahlah cukup hari Minggu aja. Bagi orang yang sudah melayani Tuhan atau hamba-hamba Tuhan menganggap, wah udahlah, aku ini kan pelayan Tuhan aku. Udah sekaligus itu, di backup dengan apa, satu dengan pribadi, nggak ada itu dalam Alkitab. Itu pelayan Tuhan juga kok. Tapi dia tetap membangun fellowship pribadinya bersama dengan Bapa di surga loh Bapak Ibu. Dengan saat teduh itu, kita dapat semangat, antusiasme, hikmat, dan juga apa? Petunjuk
arahan dari Tuhan. Kita harus lakukan apa? Kita harus putuskan apa? Dan bagaimana kita menghadapi tantangan yang ada di hadapan kita hari-hari. Itu pentingnya fellowship pribadi atau satu. Yang ketiga, memberikan kekuatan baru bagi kita setiap hari dalam melakukan pekerjaan, Bapak. Saya 5 sempurna hanya memberikan sebagian kecil kekuatan buat kita. Hanya memberikan makanan pas saya 5 sempurna. Hanya memberikan sebagian kecil saja kekuatan buat kita dalam menjalani hidup, menjalani aktivitas pekerjaan usaha bisnis kita. Tetapi itu firman-Nya memberikan kekuatan dan pengharapan yang unlimited bagi kita dalam menghadapi tantangan zaman yang makin bertambah berat ini, Bapak. Maka untuk itu saya mendorong kita, ayo Bapak Ibu, tingkatkan kualitas fellowship kita pribadi dengan Tuhan, atau satu pribadi kita dengan Tuhan. Jangan lagi hanya sekedar ala kadarnya, yang penting setor muka. Jangan lagi kita di situ. Jangan. Kita tadi sudah singgung di dalam topik yang pertama. Fellowship pribadi dengan Tuhan itu akan berdampak signifikan. Tuhan memberkati hidup kita, studi kita, pekerjaan kita, karir kita loh Bapak Ibu. Itu dikatakan dalam Ulangan pasal 28 ayat 13 sampai dengan 14. Engkau akan kuangkat menjadi kepala, bukan ekor, bukan turun, tapi naik. Tapi syaratnya 14. Engkau harus konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman itu pagi, siang, dan malam. Itu Ulangan pasal 28. Kadang-kadang sih persoalannya Ulangan pasal 28 ini hanya dibatasi, hanya diklaim, hanya diamini, ayat 13 ya Bapak Ibu. Tapi 14 dia lupa, ada syarat di situ. Tapi nggak apa-apa, boleh kita lihat dulu, Pak Surbakti boleh Pak, Ulangan pasal 28 Pak. Ulangan pasal 28 supaya makin jelas dulu Bapak Ibu ya, supaya kita bisa menjelaskan kepada orang lain. Ulangan pasal 28 ayat 13 sampai dengan 14. Ulangan pasal 28 ayat 13 sampai dengan 14. Karena seringkali saya lihat ayat ini tidak dibaca utuh, tidak dipahami secara utuh sampai di ayat 14-nya. Boleh ya Pak Sur? Ulangan pasal 28 ayat 13 sampai 14 Pak ya. Ya, mangga Pak. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Terima kasih Pak Sur. Nah, saya kira Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus jelas ya. Ya, janji Tuhan ya dan amin. Nggak pernah dia ingkar janji, nggak pernah dia PHP-in kita, nggak pernah. Tapi waktu ini kok saya seringkali saya merasa saya di PHP-in Tuhan ya. Berarti ada pemahaman dia yang kurang. Ya. Di mana kurangnya? Ya, mungkin yang ditangkap itu hanya di bagian ayat 13. Ya. Khususnya bagian B yang isinya Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Nah, seringkali orang Kristen hanya membatasi di situ ayatnya. Ya, hanya sampai di situ berhenti pemahamannya. Dia lupa ada persyaratan. Kalimat di atas, janji Tuhan di atas, berkat Tuhan di atas, syarat apa? Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Di sini sebagian orang Kristen tidak sampai di situ pemahamannya. Di sini dikatakan harus ada komitmen, harus ada kesetiaan. Baru janji Tuhan di atas tadi, iya dan amin. Nggak usah kita
meragukan itu Bapak Ibu. Pasti akan datang kok. Asal bagian kita lakukan. Yaitu lakukan firman Tuhan. Dan juga ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang, artinya apa? Tidak mengalihkan hati dan pikiran kita kepada fokus yang lain. Tetapi konsisten. Kita melakukan firman itu. Janji Tuhan, ya dan amin. Saya sudah melihat ini di dalam kehidupan orang-orang saya layani selama 21 tahun lebih. Waktu mereka konsisten betul, melakukan bagiannya seperti apa yang firman Tuhan katakan. Betul, Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Termasuk di masa-masa sukar sekalipun seperti hari-hari. Saya lihat kasih setia Tuhan. Tuhan selalu menunjukkan jalannya kepada mereka. Artinya, Bapak Ibu, Tuhan mau katakan kepada kita malam hari ini. Tuhan akan mengangkat kita semua yang ada di ruang hidup ini. Artinya Tuhan akan memberkati kita akan makin terus bertambah naik. Bukan turun. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu. Mari kita konsisten. Salah satunya. Memiliki filosofi pribadi. Memiliki satu pribadi. Bersama dengan Tuhan. Setiap waktu. Itu yang harus kita lakukan. Bagian berkat Tuhan akan pasti datang dengan sendiri. Lagi-lagi saya sedikit bersaksi. Ada seorang ibu saya kenal 25 tahun yang lalu. Dulu beliau ini adalah seorang ASN di di salah satu departemen. Jabatan mentok terakhir beliau itu hanya mentok jabatan terakhirnya kalau saya tidak salah ya, karena ibu ini baru 5 tahun yang lalu pensiunnya, deputi. Oke. Mentok hanya sebatas di deputi dia. Perjumpaan saya pertama kali dengan ibu ini dan juga dengan keluarganya tahun 1919. Waktu itu saya masih bersama dengan Mas Wahyudi di PLAA. Di situ awal perjumpaan saya dengan beliau. Oke. Lalu saya setiap minggu rutin memuridkan keluarga ini, termasuk ibu ini. Setiap kali kami pemuritan, setiap kali kami PA, yang selalu menjadi pertanyaan beliau adalah ayat ini. Pak Tony, mungkin kau ulang pasal 28 ini ayat 13 sampai dengan 14. Iya dan amin artinya terjadi dalam hidup saya, terjadi dalam karir saya, itu selalu pertanyaan beliau. Dan saya tidak segan untuk meyakinkan dan mengatakan yes dan amin. Asal ibu harus lakukan apa yang menjadi bagian ibu. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat 13 bagian B dan juga sampai ayat 14. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya beliau dipensiunkan karena udah waktunya. Sebenarnya udah perpanjangan 2 kali. Tapi mentokkan udah gak bisa lagi lah. Lalu setelah beliau pensiun, lagi-lagi beliau bertanya ayat ini ke saya. Pak Tony, kok belum ada rasa-rasanya tanda-tanda penggenapan ulangan pasal 28 ayat 13 sampai 14 ini dalam karir saya, Pak? Karena kenapa? Saya sudah pensiun, Pak. Udah mentok, Pak. Nggak mungkin lagi saya diperpanjang. Karena sudah 2 kali diperpanjang. Tapi saya katakan kepada beliau, ibu setia. Saja. Lakukan firman Tuhan. Bangun versi pribadi. Bangun satu pribadi dengan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah bohong, saya bilang. Setia ibu ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tahun kedua. Setelah ibu dipensiun. Tuhan kasih hikmat dia. Untuk mendirikan sebuah perusahaan. Di mana beliau menjadi owner dan juga direktur utamanya. Dan mereka punya cabang
di berbagai kota di Indonesia. Lalu akhirnya ibu ini katakan, Pak Tony, Tuhan itu tidak pernah bohong ya. Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Ya. Dan ibu melihat langsung dan merasa dan ibu mendapatkan langsung janji firman Tuhan. Ya dan amin. Membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah berbohong terhadapnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau mendorong kita. Ayo. Ulangan 828 ayat 13 sampai 14 masih berlaku kok ini buat kita. Buat Bapak Ibu dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan bisnis, dalam pelayanan masih berlaku. Yang penting kita lakukan. Salah satu aspek pentingnya adalah fellowship kita beribadah dengan Tuhan. Satu di pribadi itu juga memberikan ketentraman dan kedamaian dalam diri kita. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang sukar dan susah tidur karena dihimpit oleh kekhawatiran dunia ini. Padahal masih secara ekonomi tidak ada persoalan. Dan tidak bisa tidur, tidak bisa mengalami kedamaian. Karena fellowship pribadi tidak jalan dengan Tuhan. Itu saya melihat dengan mata kepala sendiri dari orang-orang yang saya layani hari-hari. Maka selalu saya kata, waktu ini bertanya, Pak Tony kok kenapa ya Pak Tony, saya kok nggak bisa tidur ya Pak ya. Padahal udah bolak-balik ke rumah sakit, udah minum obat A, B, C sampai F, Z gitu. Lalu saya cek, ibu masih jalan nggak satu dulu? Aduh, Pak Tony kelupaan, udah back to basic lagi. Balik lagi sama Tuhan. Ya. Daripada bolak-balik ke dokter kan buang-buang uang. Daripada bolak-balik ke rumah sakit kan buang-buang uang. Dan tidak ada kepastian kesembuhan. Tapi dalam tangan Tuhan, semuanya bisa disembuhkan. Yesus sukses memimpin bangsa Israel. Mesir menuju tanah perjanjian. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Apa menjadi kunci sukses Yesus? Dia konsisten, merenungkan, melakukan, memperkatakan setiap firman yang dia baca. Pagi, siang, malam, kemana dan dimana. Sehingga apa? Betul kata Tuhan. Setiap tanah yang engkau injak akan aku buat menjadi milik kepunyaan, milik kepunyaanmu. Akhirnya apa? Yosua berhasil. Walaupun tantangan yang dihadapi Yosua juga tidak sama artinya berat juga Bapak Ibu. Seperti apa yang dialami oleh Musa. Berat juga. Tetapi kekuatannya Musa, Yosua, terletak di mana? Fellowship pribadinya dengan Tuhan. Hari-hari ini kita sedang menghadapi ketidakpastian. Dengan gonjang-ganjing masalah ekonomi. Harga mulai makin naik. Dan juga ini membawa dampak terhadap pekerjaan kita. Membawa dampak terhadap bisnis kita. Membawa dampak terhadap usaha kita. Dan juga bagi teman-teman para hamba Tuhan. Berdampak juga kan COVID ini. Tapi mari saya mendorong kita semuanya. Jangan alpa di dalam berfellowship berfellowship dengan Tuhan. Jangan. Karena dia akan memberikan kita kemudahan. Kalau kita mau menjadi saksi Kristus yang efektif, sama juga saat teduh itu tidak bisa diabaikan.